Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Syuhada, yang saya hormati Bapak Fuad selaku Ketua DKM Masjid Syuhada dan Bapak Haji Sardi selaku Ketua Yayasan Asy-Syuhada, seluruh jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semuanya pada pagi hari ini senantiasa diberikan limpahan rahmat, nikmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita buka taklim duha Ahad pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada pagi hari ini adalah seputar mengucapkan selamat Natal sekaligus selamat Tahun Baru, dan juga mensikapi kalender Masehi yang sekarang kita ada di dalamnya di bulan Desember. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita ingatkan diri kita masing-masing bahwasanya bulan Januari sampai bulan Desember itu adalah kalender Masehi. Kalender yang berkaitan dengan agama, jadi kalender Kristen. Saya sampaikan juga kemarin di Masjid Al-Furqan khutbah Jumat bahwa kalender Januari sampai Desember ini sebenarnya bukan kalender nasional atau bukan kalender internasional. Jadi ini kalender yang dinasionalkan dan diinternasionalkan. Jadi bukan kalender nasional atau kalender global. Nah, ini penting untuk kita sampaikan. Dan kita kembali mengingatkan diri kita masing-masing tentang kalender ini. Ini kalender namanya kalender Masehi, yang kita sebut dengan M atau Miladiyah, maksudnya kalender Masehi. Tahun 2014 Masehi kan gitu. Jadi lebih tepat lagi tahun 2014 Kristen kan begitu sebenarnya. Cuma namanya kita orang Indonesia seringkali menggunakan kata-kata itu. Orang barat aja ada BC, before Christ. Orang barat aja ngomongnya kayak gitu. Ini tahun 14 sebelum Masehi. Padahal kalau itu kan ini tahun 14 before Christ, sebelum Kristen. Orang barat aja ngomong kayak gitu. Nah, kita ini dialuskan lah. Yang sebenarnya ini adalah kalender Kristen. Artinya ini kalender Januari sampai Desember dihitung berdasarkan dogma, doktrin, dan sesuatu yang berkaitan dengan akidah. Nah, ini penting untuk diketahui oleh umat Islam. Dan memang kita harus membangun kembali satu pijakan bahwasanya kita ini mulai menggunakan kalender Hijriyah. Semisal begini, tanggal lahir kita sudah mesti kita mulai. Kemarin saya menghadiri akad nikah, ditanya sama penghulu, saya sebagai saksi, lahir tahun berapa, tanggal berapa? Ya, saya bilang saya lahir saya hitung bulan Rabiul Awal. Kan biasanya tanggal sekian, April apa. Jadi kita sudah memulai itu untuk hal-hal yang bersifat pertama terlebih dahulu non formal dah, yang tidak masuk kepada instansi. Tapi yang bisa non formal yang kita bisa ubah itu, seperti pencatatan pernikahan, misalnya saya sebagai saksi, saya bilang saya lahir tanggal sekian di bulan Rabiul Awal tahun sekian, berapa ribu Hijriah.
Karena sekarang ada kan penghitungan, cara menghitung kita sebenarnya lahir tahun hijriahnya berapa, kemudian tanggal berapa, kan sudah ada sistem, sudah ada cara menghitung itu, mengkonversi lah dari Masehi ke Hijriah, termasuk tanggalnya dan bulannya, kapan kita lahir, hari apa, tanggal berapa, bulan apa di bulan Hijriah. Nah, ini yang penting untuk kita perhatikan. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita gunakan kalender Hijriah ini sebagai kalender kita pertama, baru kemudian mengikuti kalender yang memang digunakan secara umum, dianggap sebagai kalender nasional dan juga kalender internasional. Yang kedua yang ingin kita perhatikan juga dalam diri kita masing-masing, tentang satu yang saat ini marak di dunia maya atau mungkin di berita-berita, informasi-informasi, kembali berkaitan dengan hukum mengucapkan selamat Natal. Nah, sekarang rame lagi. Yang dulu oleh Buya Hamka waktu menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia sudah ditetapkan, sampai kemudian beliau mengundurkan diri karena ada tekanan dari pemerintah Orde Baru, tapi beliau bersikukuh nggak mau, dan kemudian beliau melepaskan jabatan, beberapa bulan kemudian meninggal, dan itu kemudian masih sampai sekarang kita kukuhkan fatwa itu, fatwa keharaman. Saya ingin tegaskan dan kita ingin menegaskan bahwa ini tidak terkait dengan yang disebut toleransi. Ini bukan bingkai tasamuh. Tasamuh, toleransi berkaitan dengan manusia antar manusia, berkaitan dengan dunia. Tapi ini masuk koridor agama. Saya sampaikan ketika seseorang mengucapkan selamat Natal, itu sama dengan, dan kita bisa cross check sama orang-orang Nasrani. Arti selamat Natal adalah selamat atas kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Itu makna selamat Natal. Jadi orang masing-masing antara Nasrani, apakah Katolik, apakah Ortodok, ataukah Protestan, ketika mengucapkan selamat Natal masing-masing kepada dia, itu maksudnya adalah selamat atas kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai anak Tuhan. Itulah makna Merry Christmas. Lah ini umat Islam sering tidak menyadari ini. Selamat Natal, ini bukan adat, bukan tradisi, ini prinsip agama. Dan nggak boleh dibakal main, misalnya Pak Fuad di kantor karena banyak kawan-kawannya yang juga non Muslim, ya bilang hati saya kan tetap iman, ini mas saya mengucapkan ya biar ini aja, ya biar enak aja, rekuh pakewu kata orang Jawa. Nggak boleh juga, agama bukan dibuat untuk tenggang rasa, ini bukan koridor tenggang rasa. Nggak boleh, haram. Sekarang begini, dalam agama nih, bagaimana bisa dan bagaimana benar ketika lisan kita mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan anak Tuhan, kemudian kita bilang hati kita tetap iman. Ini kan munafik namanya. Itu boleh seperti yang dikatakan ya dalam agama kita, boleh diucapkan dalam keadaan sangat darurat. Orang mengucapkan kalimat kufur lisannya tapi hatinya tetap iman, itu dalam kondisi yang sangat-sangat darurat. Bukan dalam koridor yang tradisi seperti sekarang kita ucapkan, misalnya di Harapan Indah karena tetangga kita beragama Nasrani atau Katolik dan segala macam. Kemudian ada yang beralasan lagi begini, dia kalau Idul Fitri ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Lebaran, malah datang ke rumah kita, selamat Lebaran Pak, selamat Hari Raya Idul Fitri.
Sekarang dia kan punya hari raya juga, masa kita nggak ngucapin kan gak enak. Ini ingin saya jelaskan juga, ingin saya klarifikasi juga. Ini tetangga kita yang mengucapkan itu dalam agama dia nggak apa-apa. Kenapa? Itu berkaitan dengan pelaksanaan agama. Maksudnya pelaksanaan agama yang bersifat syariat kalau dalam bahasa kita. Jadi bukan akidah. Karena itu kan habis puasa. Jangan lupa, dalam agama seperti Nasrani, Hindu, Buddha ada juga puasa. Jadi kalau kita puasa kemudian banyak orang-orang yang juga beragama selain Islam berpuasa, itu tidak menyentuh akidah dia. Karena juga ada syariat puasa di dalam agama dia. Dan yang namanya Idul Fitri atau Lebaran itu kan luapan kegembiraan setelah kita melaksanakan puasa. Dan itu dia lakukan juga karena dia tahu itu tidak menyentuh akidah, doktrin dia. Coba sekarang misalnya, ini kan sebagian umat Islam ada juga yang merayakan Maulid. Nih, mau nggak dia ngucapin selamat atas kelahiran Nabi Muhammad? Pasti nggak mau. Kenapa? Kalau dia ucapkan itu juga murtad dia, murtad dari Kristen maksudnya. Ya kan ada sebagian kita umat Islam melaksanakan Maulid. Dia suruh ucapin Maulid. Ucapin selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Nggak mungkin mau. Kenapa? Itu masuk ranah akidah, doktrin. Nah, jadi kita mesti bedakan kenapa dia melakukan itu di hari raya Idul Fitri, Lebaran, mau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, dan kemudian dia bilang kami mau bertoleransi. Dan kemudian kita terjebak pada itu. Masa kita nggak mengucapkan balik lagi? Ini beda urutannya, beda rankingnya. Ini urusan yang berkaitan dengan akidah, yang sangat berbeda dengan kita. Kita mengakui Nabi Isa sebagai nabi dan sebagai rasul, sebagai hamba, tidak sebagai apa-apa. Qul huwallahu ahad, Allah As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini penting sekali untuk kita camkan. Jadi nggak boleh ada kemudian rasa rekuh pekewu, nggak enak, tenggang rasa, apalagi dengan alasan toleransi. Bukan itu tempatnya. Dan dimanapun kita lakukan itu, termasuk di Harapan Indah ini, karena masyarakatnya juga kita tahu sebagian besar non muslim atau di kantor-kantor. Jadi umat Islam sudah mulai harus menyadarkan ini. Dan gak usah terpengaruh dengan ya beberapa fatwa di internet atau di media sosial dan segala macam dari sebagian orang. Dan ini mesti saya tegaskan dan ingin saya tegaskan dan harus saya tegaskan agar kita tidak terjerumus kepada satu kemurtadan yang keluar dari lisan kita. Ya kan kita ngucapin ucapan murtad itu. Selamat atas kelahiran Yesus Kristus. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus beda. Kita akidah kita. Nabi Isa alaihissalam Nabi Rasul yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh. Dan kita umat Islam, akidah kita, yang disalib, yang dibunuh itu adalah bukan Isa. Itu adalah Yudas Iskariot. Itulah kemudian yang dianggap sebagai Tuhan, sebagai Yesus Kristus, seperti yang dipahami oleh kaum Nasrani. Kita umat Islam enggak. Jadi Isa itu tidak pernah dibunuh dan tidak pernah disalib. Yang disalib, yang dibunuh itu bukan Isa. Yang dituhankan itu bukan Isa. Jadi kalau kemudian sekarang dikatakan Yesus Kristus, itu sama sekali Isa terbebas dari itu semuanya. Nah ini kita penting.
Yang keempat yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Quran. Kita membaca Quran. Nah, coba kita lihat di dalam surah Al-Imran. Surah Al-Imran. Kita baca mulai ayat 42 sampai ayat 5 sampai ayat 60. Ayat 42 sampai ayat 60. Ayat 42 sampai ayat 60. Nanti kita bacalah di rumah masing-masing atau kita lihat biar karena ini ayat sangat panjang sekali. Kita lihat salah satu ayat yang tercantum di dalam kitab suci Al-Quran. Senantiasa Nabi Isa seperti yang tercantum di dalam ayat 45 dalam surah Al-Imran. Ayat 45 dalam surah Al-Imran itu Nabi Isa selalu disebut binnya. Isa bin Maryam. Selalu di Quran. Selalu kalau kita baca Quran berkaitan dengan Nabi Isa itu ada binnya. Isa bin Maryam. Selalu seperti yang ada di dalam ayat 45 dalam surah Al-Imran. Dalam selain Nabi Isa, pernah nggak kita mendapatkan ada nabi yang disebut binnya? Nggak ada kan? Muhammad banyak, tapi nggak ada Muhammad bin Abdullah, nggak ada itu. Padahal kita tahu ayahnya Nabi Muhammad adalah Abdullah. Tapi di Quran tidak ada penyebutan bin Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah nggak ada. Dan nabi-nabi yang lain juga nggak disebut. Tapi kalau Nabi Isa selalu disebut binnya. Selalu ada. Isa bin Maryam, nggak cuma Isa, selalu ada. Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Selalu ada di Quran. Ini mengandung satu hikmah yang sangat besar. Di mana kalau kita baca Quran, Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman, sebagai nabi paling mulia, penutup para nabi, nggak pernah disebut Muhammad bin Abdullah, nggak ada. Atau nabi-nabi yang lain, nggak ada. Disebutnya Isa bin Maryam, ini berkaitan dengan akidah. Allah ingin menyampaikan bukan sebatas nasab, bukan. Isa putra Maryam bukan sebatas oh iya dia anaknya Maryam, bukan itu maksudnya. Allah ingin memberitahu kepada manusia, kepada kita umat Islam dan juga kepada seluruh dunia bahwa Isa itu putra orang, bukan putra Allah, bukan Isa bin Allah. Isa itu putra Maryam, bukan putra Allah. Kesanalah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan satu pesan yang berkaitan dengan akidah bahwa Isa bin Maryam, Isa itu putra Maryam, bukan putra Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu penegasan agar kita mau berpikir dan menggunakan nalar. Dicantumkan di dalam ayat 59 dalam surah Al-Imran, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Biar kita punya nalar berpikir. Sesungguhnya Allah katakan inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam.
sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah itu seperti perumpamaan Nabi Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan Adam itu dari turab, dari tanah. Kemudian Allah berfirman, kun, jadi manusia. Fayakun, maka jadilah dia sebagai manusia. Artinya kun fayakunnya bukan jadi Tuhan. Allah ciptakan Adam, kun fayakun, jadi apa? Adam manusia. Artinya kita sebagai umat Islam disuruh nalar ke sana. Bahkan Adam itu lebih ajaib daripada Isa. Adam tidak punya ayah dan Adam tidak punya ibu. Itu lebih pantas kalau memang kita sebut pantas. Tapi semuanya adalah Abdullah, makhluk Allah. Itulah kenapa kemudian ayat yang berkaitan dengan Isa bin Maryam juga dikaitkan dengan ayat yang berkaitan dengan Nabi Adam. Karena Allah ingin menyampaikan satu pesan bahwa kedua-duanya ini sama. Diciptakan semuanya dari turab. Kemudian Allah berfirman kun fayakun, jadi maka jadilah manusia. Tidak kemudian berubah menjadi selain manusia, termasuk jadi Tuhan, nggak mungkin. Nah, ini menjadi satu yang harus kita yakinkan. Ya, kemudian ada surah lagi, surah As-Saff. Surah As-Saff itu surah ke-61. As-Saff, bukan As-Saffat, bukan. As-Saff. Surah As-Saff. Itu ada ayat 6. Di mana Nabi Isa menyampaikan tentang misi beliau. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi misi Nabi Isa adalah menyampaikan kabar berita, kabar gembira tentang kedatangan seorang rasul setelah beliau namanya Ahmad. Maksudnya Ahmad adalah Nabi Muhammad. Karena memang nama Rasulullah ada beberapa di samping Muhammad, ada juga nama beliau Ahmad. Jadi misi Nabi Isa itu adalah menyampaikan satu kabar berita tentang kelahiran, tentang akan hadirnya Nabi pamungkas, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pernah dijadikan satu topik debat oleh Ahmad Didat, seorang kristolog dari Afrika Selatan. Dan kemudian juga dijadikan topik bahasan oleh Dr. Zakir Naik, seorang kristolog yang juga dari India, sekarang masih hidup. Nah, inilah misi Nabi Isa alaihi salam. Yang kelima, ini berkaitan dengan 1 Januari, malam tahun baru. Nggak tahu kalau kita di Harapan Indah bagaimana. Saya nggak hitung orang non muslim, umat Islam ini. Jadi yang bikin kita prihatin, ini yang merayakan malam tahun baru dengan gegap gempita, bahkan ada unsur hura-hura, pasang mercon, kembang api, bakar apa itu nama segala macam. Itu bukan orang kagak Islam, itu mayoritas Muslim. Justru orang-orang yang beragama Nasrani sedang berdiam diri, anggaplah kalau bahasa kita merenung di gereja, nggak ada yang turun ke jalan. Saat itu dia sedang melakukan misa. Ini malah kita yang, masya Allah, naudzubillah. Ini kita umat Islam ini bagaimana? Makanya saya yang menyampaikan ini nggak hanya di sini. Pokoknya setiap saya ngisi sekarang ini mulai tank 1 Desember selalu saya sampaikan. Termasuk dalam khutbah Jumat. Seperti yang saya sampaikan kemarin secara terbuka di Masjid Al Furqon
Kemarin saya khutbah di Masjid Al-Furqan, tema saya juga seperti tema yang sekarang saya sampaikan. Karena kemarin terbuka, itu lebih kencang lagi saya. Ini kan ada sopannya nih. Nah, ini penting sekali untuk kita sampaikan bahwa itu 1 Januari bukan tradisi, bukan adat istiadat, bukan kebiasaan, tapi ini berkaitan dengan akidah yang dapat menggeser seseorang terjerumus ke dalam kekufuran dan kemurtadan. Dan ini ya Allah subhanallah berbahaya ini. Jadi umat Islam mulai detik ini sudah mulai tersadarkan, dan kita semuanya yang ada di sini, baik bapak-bapak dan juga ibu-ibu, punya kewajiban untuk menyampaikan kepada yang bisa kita sampaikan, termasuk anak-anak kita. Jangan kita imannya mantap, anak kita biarin, jangan beralasan itu biarin anak-anak remaja, jangan. Tolong anak-anak kita cegah. Kamu mau kemana malam ini? Mau ngapain? Oh enggak situ, yang benar. Jadi kalau perlu jangan usah. Pokoknya malam ini kamu sama papa, sama mama tidur sini. Jadi mesti kita punya ketegasan untuk memprotek. Jangan pernah terpengaruh dengan omongan papa kuno apa segala macam. Kadang-kadang kita kan udah lembek digituin. Papa kampungan, terus segala macam. Yarin nggak apa-apa. Yang penting istilahnya Allah ridho. Dinilai kampungan nggak apa, yang penting Allah. Nah, ini sudah harus menjadi satu keteguhan di era yang sekarang ini memang banyak tantangan kita di Republik Indonesia, dan kita tidak boleh terpengaruh juga dengan beberapa fatwa yang ya kita baca lah di koran, di televisi, atau mungkin terutama di dunia maya tentang itu boleh. Dari siapapun itu keluarnya, kita nggak peduli lagi. Dari siapapun, apakah dia bergelar profesor, doktor, apa segala macam. Ya, nah ini penting sekali. Jadi kita minta ketegasan dari diri kita masing-masing, termasuk saya, agar menjadikan ini menjadi satu pijakan buat kita sebagai Muslim, sebagai mukmin, untuk menjaga kemurnian akidah kita, tauhid iman kita, jangan sampai kita ikut-ikutan. Lagi kita semuanya kan udah baca hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi menegaskan la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan memulai orang Yahudi dan Nasrani dengan kasih salam. Dan ini larangan bersifat mutlak. Nabi bilang jangan memulai Yahudi dan Nasrani dengan memberi salam. Padahal Nabi kan orang yang kurang apa sopannya, Nabi kurang apa akhlaknya, kurang apa toleransinya. Itu kita lihat ke sana, Nabi kurang apa. Kalau kita sekarang ingin dikatakan Islam yang toleran, Islam yang tidak kaku, sekarang kita lihat Rasulullah kurang apa tolerannya, Rasulullah kurang apa baiknya, termasuk kepada orang yang nggak Islam. Kita mikirnya ke sana. Tapi Nabi memberikan satu batas, koridor. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan memulai orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Ini nggak ada kaitannya dengan toleransi. Kita memberikan silakan, karena ini kan NKRI, negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Semua agama dan umat agama dia punya hak untuk menjalankan agamanya, ya silakan. Dan kita juga nggak usil. Ada orang mau ibadah di gereja masing-masing saat malam Natal atau tahun baru mau dia rayakan, silakan. Kenapa? Ini negara Indonesia. Yang saya maksud adalah kita umat Islam jangan ikut-ikutan. Termasuk 1 Januari kita perlakukan seperti hari-hari biasa, tanpa ada ini, tanpa ada itu, dan segala macam. Jamaah sekalian, nanti tolong juga dibuka ini surah, namanya surah Maryam. Surah Maryam. Surah Maryam ini juga berkaitan dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam,
mulai kita baca ayat 16 sampai ayat 36. Ayat 16 surah Maryam, surah ke-19. Ayat 16 sampai ayat 36. Ini juga ayat 33 dalam surah Maryam sering dijadikan dalil untuk mengucapkan selamat Natal. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat atas aku ketika aku dilahirkan, ketika aku mati, dan ketika aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Mati di sini maksudnya diangkat, bukan mati secara yang kita pahami. Ayat 33 ini sering dijadikan dalil. Itu aja Quran boleh itu katanya. Wassalam. Nah, ini kan kita bisa terjerumus orang menggunakan dalil ini. Itu Quran betul, kalamullah, firman Allah betul, ayat 33 dalam surah Maryam. Tapi maksudnya Nabi Isa mengucapkan wassalamu alayya, selamat atas aku, yauma wulidtu, ketika aku lahir, itu Nabi Isa. Selamat atas aku lahir sebagai nabi, sebagai hamba. Nggak ada kaitannya dengan selamat Natal. Nah, kalau tadi kan saya katakan, kalau selamat Natal, selamat kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan. Ayat ini nggak kesana. Ayat ini wassalamu alayya yauma wulidtu, dalam ayat 33 dalam surah Maryam, salam ke atas aku ketika aku lahir. Salam sebagai nabi, salam sebagai rasul, salam sebagai manusia biasa. Makanya kita baca dalam lanjutan ayat ini, ayat 35, maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhana. Kemarin ayat ini juga saya sampaikan di Masjid Al-Furqan. Allah tidak mungkin mengangkat anak. Allah memerintahkan satu perkara, Allah berfirman kun fayakun. Dan kemudian Nabi Isa memberikan satu penegasan dalam ayat 36, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku, kata Nabi Isa. Wa rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'budu, sembahlah, beribadahlah, tunduklah, patuhlah. Hadza shiratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Dan masih ada lagi beberapa ayat yang berkaitan dengan Nabi Isa, namun beberapa surah dan juga beberapa ayat tadi saya kira sebagai satu pedoman kita, sambil kita lihat nanti termasuk terjemahannya, kita baca-baca untuk kita renungkan. Dan juga jangan sampai kita terkecoh dengan ayat 33 dalam surah Al-Imran yang sering dijadikan dalil kebolehan mengucapkan selamat Natal pada tanggal 25 Desember. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf juga mungkin saya tidak membuka ruang tanya jawab Pak Jasari. Ya mudah-mudahan silaturahim ini, saya juga mohon maaf saya jarang nongol kata orang Betawi, Pak Rudi. Ya mudah-mudahan silaturahim kita terus terjalin secara erat dan juga secara baik, dan mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.